Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, masih seringkah meninggalkan sholat 5 waktu? Atau masih berat membuka Al-Quran? Lantas, seberapa seringkah menyebut-nyebut nama Allah? Sadarkah bahwa rasa malas yang membuat seseorang lalai untuk beribadah, penyebabnya adalah adanya sarang jin di dalam tubuhnya? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada beberapa anggota tubuh manusia yang bisa dijadikan tempat tinggal oleh jin. Apa saja itu? Berikut Aprilia Channel sajikan dan tonton hingga akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Jin dan setan adalah makhluk yang tak akan pernah berhenti untuk mengganggu manusia. Mereka akan selalu berusaha membuat manusia lalai dan jauh dari Allah. Tak hanya mengganggu, mereka juga bisa berdiam dan menetap di dalam tubuh manusia tanpa kita sadari. Lantas, di anggota tubuh manakah yang disukai jin untuk dijadikan tempat tinggal? Aliran darah. Di antara kemampuan jin yang pertama adalah ia dapat menyusup melalui aliran darah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Ternyata jin bisa keluar masuk dalam tubuh kita dengan sekehendak hati mereka. Mereka bisa tinggal di mana saja dalam jaringan urat darah kita yang mereka kehendaki. Padahal kita tidak pernah merasakan keberadaan mereka. Inilah betapa penting merutinkan diri untuk berbekam mengeluarkan darah kotor setiap bulannya. Untuk orang yang mempunyai sifat temperamental dan mudah emosi, sebaiknya ruqyah diri sendiri setiap malam sebelum tidur dengan membaca beberapa ayat Al-Quran dan diniatkan untuk mengusir gangguan jin yang ada di tubuhnya. Insya Allah, ruqyah syar'iyah bisa membentengi diri. Lubang mulut. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya dan tutupkanlah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap yang mulutnya tidak tertutup. Hadis riwayat Muslim. Telah jelas Rasulullah berpesan dalam sabda tersebut untuk menutup mulut ketika menguap. Hal ini untuk menghindari jin yang akan masuk ke dalamnya. Mungkin kita sering mendengar orang yang mengucapkan kata-kata kotor, dusta, dan hobi menggunjing, maka tak heran di dalam mulut mereka telah bersarang jin di dalamnya. Kuku. Memiliki kuku yang panjang akan menghalangi kulit terkena air sehingga tidak sah ketika berwudu. Selain itu, tangan dengan kuku yang panjang, apalagi kotor, tidak baik digunakan ketika makan. Rasulullah SAW bersabda, potonglah dan pendekkanlah kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Islam mengajarkan akan kemuliaan manusia, sementara memanjangkan kuku identik dengan binatang. Karena itu, Islam melarang umatnya memanjangkan kuku untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai manusia yang berbeda dengan binatang. Jadi, pastikan kuku selalu dipotong maksimal dalam waktu 40 hari. Lubang hidung. Saat manusia sedang tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung mereka. Karenanya, saat bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan istinsyak dan mengeluarkan air dari hidung istinsyak 3 kali karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim.
Maka lakukanlah istinsyak sebelum tidur dan setelah bangun tidur, agar jin tak betah bersarang di rongga hidung kita. Lubang telinga. Sulit bangun di sepertiga malam dan sulit bangun di waktu subuh. Bukan hanya sekedar sembunyi di telinga kita, bahkan jin juga telah kencing di dalamnya. Sebagaimana ceritakan dari Abdullah bahwa di sisi Nabi ada seseorang lelaki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. Pusar. Pusar adalah tempat terkotor yang kebanyakan manusia lupa membersihkannya. Sedang jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Bahkan saat seseorang diruqyah, diketahui bahwa kebanyakan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia. Maka dari itu, bersihkanlah lubang pusar kita jika dirasa sudah cukup kotor. Kemaluan. Bagi mereka yang selalu berbuat zina, ketahuilah bahwa jin telah bersarang di kemaluannya. Jin akan menambah rasa nikmat dalam berzina dengan menstimulir syaraf kemaluan mereka. Selain itu, jin juga akan berdiam di kemaluan yang membuat gatal di area tersebut. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim baik pada pria maupun wanita. Bagi pasangan suami istri, sebelum berhubungan hendaknya berdoalah kepada Allah, mintalah perlindungan dari gangguan jin agar jin tak ikut saham yang kelak melahirkan keturunan yang berperilaku syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, jagalah kebersihan di 7 area tubuh kita ini agar jin tak bersarang di dalamnya, dan ikutilah sunnah Rasulullah SAW dalam membersihkannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita agar dihindari dari gangguan jin dan syaitan. Salah satu cara menghindarinya yakni lawanlah mereka dengan memperbanyak melakukan amalan soleh, karena jin sangat takut dengan orang beriman. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.